istirahat, tidak ada uang jajan. Esther, itu yang benar saja. Iya benar Ibu. Oke, semuanya berdiri dulu. Berdiri Esther. Nina tolong ikat dasinya dulu. Esther tolong ikat Nina dasi. Sudah? Coba lihat Ibu, Esther nakal Ibu. Esther, tidak boleh begitu Esther. Coba lihat di sekeliling meter dan kursi kalian, jangan sampai ada sampah. Ada Ibu. Ya, silakan angkat dan buang di tempat sampah ya. Oke, baik. Kalau semuanya sudah bersih, sudah rapi, silakan duduk kembali. Ya Bu. Semuanya hari ini sehat? Tidak. Sehat Ibu. Tidak ada yang pilek. Selamat Ibu. Bukan ini Esther. Esther kasih saya Ibu. Esther. Ya Ibu. Kenapa kau kasih Sherlyn Dia haus. Jadi saya kasih. Sherlyn juga mau jadi Esther kasih toh. Dia paksa Ibu. Oke, baik. Tadi pagi siapa yang datang lebih awal? Saya Ibu. Oke, kalau begitu Ibu minta Yunita yang pimpin kita berdoa. Karena dia yang datang paling awal toh, jadi pimpin kita berdoa. Ya Ibu. Yang lain diharapkan berdiri karena kita berdoa kita harus berdiri. Ya. Baik Ibu dan teman-teman. Esther nih terlalu. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mengawalnya dengan doa. Bapa kami di surga, terima kasih sudah menyertai kami dari rumah kami hingga tiba di sekolah dengan keadaan selamat. Bapak, sekarang kami mau belajar dan mohon berkati untuk pikiran kami agar kami bisa belajar dengan baik dan kami bisa memahami materi dengan baik. Terima kasih Bapak, amin. Terima kasih Yunita. Tetap berdiri. Baik. Kita nyanyi satu lagu nasional dulu. Semuanya tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Oke, kalau itu bisa nyanyi sama-sama ya. Ibu hitung sampai 3 kita sama-sama bernyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Esther. Pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Diberikan satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, silakan kembali dulu. Terima kasih Bu. Baik adik-adik, dari Garuda Pancasila ini untuk menambah kita punya semangat untuk belajar dan juga menambah rasa nasionalisme pada diri kita. Oke, baik. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ya Ibu. Esther Mina Milohere. Ada Ibu. Wih, luar biasa sekali aja suara nih. Yunita Ribu. Hadir Ibu. Sherly Natalia. Hadir. Ina. Hadir Ibu. Oke, baik. Semuanya pada hari ini hadir semua ya. Ibu. Ya, Ibu. Rizky. Oh iya, betul. Ibu lupa Rizky, betul. Rizky ini sakit apa Riz ini? Sakit. Sakit ya. Oke, baik. Ibu mau tanya dulu. Hari pagi semuanya sudah sarapan atau belum? Sudah Ibu. Tadi pagi sarapan tapi Belum, Ibu. istirahat tidak ada uang jajan. Semuanya sudah sarapan toh? Sudah. Belum. Ada yang sarapan dengan nasi goreng tidak? Ada. Saya Ibu. Oke, Yunita. Ya, Ibu. Yunita tadi pagi sarapan dengan nasi goreng. Itu Yunita mama yang masak atau Yunita yang masak? Mama yang masak Ibu. Mama yang masak. Oke. Yunita perhatikan mama masak atau tidak? Tidak. Atau Yunita hanya tunggu tinggal makan saja? Perhatikan Ibu. Oke, baik. Kalau Yunita perhatikan, kira-kira dia langkah-langkah cara memasak nasi goreng itu seperti apa Yunita bisa ceritakan? Bisa Ibu. Oke, silakan Yunita cara memasak nasi goreng. Yang pertama itu Mama menyiapkan nasi putih, kemudian Mama memotong bawang putih dan bawang merah.
Nah, kemudian setelah setelah mama memotong bawang putih dan merah, mama memanaskan minyak, lalu minum bawang merah dan juga bawang putih. Habis itu mama juga ada siapkan sayur ibu. Jadi setelah itu, setelah bawangnya berwarna kuning, mama langsung memasukkan sayurnya dan juga telur. Setelah itu mama memasukkan nasinya ibu. Oke, baik. Terima kasih. Yuk kita tepuk tangan untuk Yunita dulu. Oke, ada yang tahu langkah-langkah yang tadi disebutkan oleh Yunita itu termasuk apa? Ada yang tahu? Resep. Ya, resep. Betul ya Ina, resep. Nah, adik-adik, jadi langkah-langkah yang dijelaskan oleh Yunita itu adalah salah satu jenis teks, yaitu teks prosedur. Ya. Teks apa anak-anak? Prosedur. Oke, baik. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Oke, baik. Jadi nanti di sini Ibu akan tampilkan satu video untuk teman-teman amati, lalu kemudian nanti dianalisis. Nah, jadi adik-adik, hari ini nanti adik-adik akan melihat video, lalu adik-adik akan menganalisis judul, tujuan, langkah-langkah, alat dan bahan serta penutup dari teks prosedur. Lalu adik-adik akan membuat suatu kerajinan tangan dari botol bekas yang sudah Ibu sediakan. Nah, ini nanti adik-adik akan membuat celengan dari botol bekas, kemudian nanti adik-adik akan membuat sebuah teks prosedur dari hasil kerja adik-adik terkait dengan kerajinan celengan yang terbuat dari botol bekas. Kemudian nanti adik-adik juga akan mempresentasikan di depan kelas. Oke, baik, sekarang Ibu akan tampilkan sebuah video teks prosedur. Semuanya perhatikan baik-baik ya, nanti Ibu akan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur kali ini saya akan memberikan cara membuat Perhatikan baik-baik ya anak-anak. mie instan merupakan salah satu makanan yang paling banyak digemari di dunia, termasuk di Indonesia. Mie instan banyak disukai oleh kawan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Mie instan juga aneka rasanya kue yang mudah atas nama rasanya. Apalagi jika mie instan disajikan dalam keadaan kering. Mie instan diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1968 dan 2 tahun kemudian ditujukan merek mie instan pertama di Indonesia, yaitu Indomie. Saya akan memberikan tutorial alat dan bahan yang perlu Perhatikan baik-baik ya adik-adik. Sebentar Ibu akan tanya, jadi perhatikan baik-baik di video. Ibu izin dulu ya. Oke, baik adik-adik, itu tadi contoh teks prosedur tentang cara membuat mie goreng. Sekarang
ibu mau bertanya, siapa yang pernah makan mie goreng di sini? Saya Ibu. Oke, mie goreng enak tidak? Enak Ibu. Enak toh, tapi jangan sering konsumsi ya, itu juga menyebabkan penyakit. Nah, yang kemudian mie goreng yang kamu konsumsi itu apakah kamu masak sendiri atau mama yang masak? Masak sendiri. Saya masak sendiri karena mama masak. Oke, kalau begitu, Ina tadi bilang Ina masak sendiri, jadi coba Ina jelaskan cara pembuatan mie goreng. Yang pertama didihkan air, Kemudian, setelah airnya mendidih, masukkan mie ke dalam air tersebut. Setelah mie-nya lembek, tuangkan ke dalam wadah atau mangkok dan tambah bumbu. Sudah Ibu? oke, baik. Tepuk tangan untuk Ina dulu. Nah, jadi teman-teman sudah tahu toh teks prosedur itu tentang apa definisi. Teks prosedur itu tentang apa coba teman-teman jelaskan sedikit dari gambaran yang sudah ibu berikan dan juga arahannya. Langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh Ina kira-kira apa itu teks prosedur? Saya Ibu. Nita, Jadi teks prosedur itu merupakan teks di mana teks itu berisi langkah-langkah untuk melakukan sebuah pekerjaan. oke, baik. Jadi yang sudah dijelaskan oleh Nita dan Sheryl itu sudah benar ya. Tepuk tangan untuk Nita dan Sheryl. Oke, sekarang tadi kan teman-teman juga sudah nonton video tentang cara membuat tulisan. Sekarang ibu minta teman-teman menganalisis tujuan, langkah-langkah, bahan-bahan dan juga penutup dari video yang sudah ibu tayangkan. Di sini ibu juga sudah siapkan lembar kerja untuk kalian. Oke, secara berpasangan saja ya. Analisis judul, tujuan, alat, bahan, langkah-langkah, dan penutup. Oke. Ibu kasih waktu 1 menit. 5 menit ya kerja. Tadi kan teman-teman sudah lihat video, pasti ibu yakin bisa isi. Sudahkah belum? Belum Ibu. Oke, baik. Semuanya sudah? Sudah Ibu. Oke. Siapa yang mau presentasi? Karena Esther yang paling ibu jadi punya presentasi. Presentasi dulu. Baik teman-teman, kami dari kelompok unit 3 kami akan mempresentasikan hasil Besar suara dan hasil kerja kelompok kami. Nah, kami sudah mengamati video itu dan judul dari video itu yaitu membuat mie goreng dan tujuannya yaitu agar orang tahu cara membuat mie. Agar orang tahu cara membuat mie. Nah, alatnya yaitu panci, minyak, sutel, mangkok, dan sendok. Oke, baik. Yang berikutnya bahannya yaitu mie, telur, sosis, dan bumbu mie. Langkah-langkahnya rebus mie. Langkah-langkahnya yang pertama rebus air sampai air mendidih. Yang kedua masukkan mie. Yang ketiga ambil bumbu-bumbu mie dan sosis dan telur, taruh dalam mangkuk.
Habis itu setelah mie mendidih, setelah mie masak, taruh di mangkuk dan mie siap disajikan. Penutupnya yaitu mie sangat enak dan resep yang enak untuk siang nobar. Oke, baik. Terima kasih Esther dan Yuni. Oke, itu rasa cukup ya, satu kelompok saja yang presentasi. Nah, teman-teman, itu yang teman-teman analisis tadi itu sudah benar. Jadi di situ yang teman-teman analisis yaitu judul, tujuan, bahan, alat dan juga langkah itu termasuk dalam struktur teks prosedur. Dicatat ya, struktur teks prosedur itu ada judul, tujuan, alat, bahan dan juga langkah dan terakhir penutup. Sudah? Sudah Ibu. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Kira-kira ciri-ciri dari teks prosedur itu apa? Kan teman-teman sudah lihat video, ada arahannya. Oh, lakukan ini, lakukan ini. Memuat informasi. Ya, bisa memuat informasi. Terus ada lagi apa itu? Ciri-ciri teks prosedur. Terdapat panduan. Ya, itu juga benar. Di dalam teks video tadi itu ada suruhan atau perintah? Tidak. Ada petunjuk. Oke. Juga. Ya, betul. Nah, teman-teman, jadi ciri-ciri dari teks prosedur itu yang pertama adanya kata perintah. Nah, kira-kira tadi di dalam teks tersebut yang kata perintahnya seperti apa sih? Didikan air. Didikan itu termasuk kata perintah atau bukan? Siapkan alat dan bahan. Ya, siapkan itu juga masih perintah. Terus, ada lagi tidak? Masukkan mie. Iya, betul, masukkan. Kata perintah tadi apa? Masukkan. Ada Esther? Siapkan. Iya, siapkan. Kemudian ada tuangkan, ya. Masukkan. Masukkan tadi sudah Esther. Oke. Kita kurang lebih seperti Tuangkan maksudnya ya. keluarkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Mengandung kata perintah itu ada masukkan, siapkan, dan tuangkan. Kemudian ciri yang kedua itu terdapat paduan yang berurutan. Seperti yang tadi sudah teman-teman lihat tadi ada cara-caranya, yaitu yang pertama dari perintah di situ siapkan alat dan bahan. Kemudian didihkan air itu tuh termasuk paduan yang berurutan. Kemudian ada ciri-ciri yang ketiga, yaitu terdapat paduan yang berurutan. Nah, paduan berurutan di sini yaitu dia berisi langkah-langkah dari awal pengerjaan sesuatu yang ingin kita buat atau kita lakukan. Contohnya di sini kalau terdapat paduan berurutan, langkah pertama kita buat apa, kemudian langkah kedua kita buat apa, dan seterusnya sampai langkah yang terakhir. Oke, baik adik-adik, tadi kan adik-adik sudah menganalisis teks prosedur. Jadi sekarang Ibu akan memberikan adik-adik botol dan juga alat-alat lain yang sudah Ibu sediakan untuk adik-adik membuat sebuah celengan dari botol bekas. Kemudian nanti adik-adik akan menyusun sebuah teks prosedur. Nah, di sini biar gabung lagi pada satu kelompok saja. Ini alat-alatnya ada botol. Oke, baik adik-adik, jadi kalian sedang membentuk sebuah kelompok. Di sini juga Ibu sudah sediakan LKPD untuk kalian mengerjakan kerajinan yang terbuat dari botol bekas. Nah, nanti perhatikan langkah-langkahnya, kemudian adik-adik mengerjakannya. Kalian mau Ibu kasih waktu berapa menit? 5 menit Ibu. 1 menit. Ya, mungkin 5 menit atau 1 menit. Kalau Ibu kasih waktu 15 menit. Dimulai dari sekarang, coba perhatikan LKPD-nya, kemudian kerjakan. Jangan satu orang saja yang kerja ya, semua harus kerja. Ini ada yang begini.
Ibu minta botol satu lagi, Ibu. Kasih dulu. Oh, dari mata. Baca di sini. Sudah, Ibu. Oke, baik adik-adik semuanya sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Benar, benar sudah semua berarti ya, sudah, Ibu. Ini tamu? Oke, sudah. Oke, baik. Sekarang Ibu minta satu orang maju ke depan untuk menjelaskan cara pembuatan celengan dari botol bekas sesuai dengan suruhan yang sudah Ibu tulis di dalam LKPD sini. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Oke, Sherlyn, silakan maju. Jelaskan kepada teman-teman langkah-langkah cara pembuatannya. Mulai dari alat bentuk. Ya, teks pasti dulu kan dari awal. Oh, judulnya dulu, nama ini, nama yang kamu buat ini apa? Jadi teman-teman namanya celengan dari bahan bekas. Jadi dari botol bekas. Jadi bahan yang perlu kita siapkan yang pertama ada botol bekas, ya. Terus ada kertas kado, ya, terus bergambar, terus ada lem, dan juga ada gunting. Oke, kemudian langkah-langkahnya, cara Yang pertama itu kita ambil salah satu botol bekas, terus kita potong bagian atasnya. Setelah itu kita gunting kertas ini kadonya sesuai dengan ukuran dari botol yang sudah kita potong tadi. Setelah itu kita ambil kardus dan kita ukur sesuai dengan lingkaran yang ada pada botol tersebut. Setelah itu kardus tersebut kita tempel di bagian atas. Langkah selanjutnya kita ambil kertas kado, kita lem di bagian botol tersebut dan akan berbentuk seperti sebuah celengan. Oke, baik, tepuk tangan.
salah. Perhatikan penjelasan dari ibu ya. Jadi permainannya seperti ini. Jadi ketika ibu bilang benar, terus ibu bilang ke depan, berarti kalian lompat ke depan, itu benar toh? Lompat ke depan 1 kali. Kalau ibu bilang ke depan, berarti kalian lompat 2 kali. Kalau misalkan ibu bilang salah, kemudian ibu bilang ke depan, berarti kalian mundur ke belakang. Ini mundur ke belakang. Kalau ibu bilang salah terus ibu bilang maju ke depan, berarti kalian jangan ikut yang ibu omong. Kalian lakukan yang bertentangan dengan ibu. Oke, Bu. Sudah mengerti? Mengerti, Bu. Tidak. Oke, perhatikan baik-baik ya. Pegang tangan ke bahu. Pegang tangan bahu. Oke. Salah, lompat. Ya, masih konsentrasi. Salah, mundur. Oh, soalnya sudah konsentrasi ini. Salam. Dengar ya. Benar, kalau ibu bilang benar, terus ibu suruh kalian lakukan, berarti kalian lakukan sesuai dengan ibu ngomong. Kalau bilang salah, berarti dengar ya. Kalau ini permainan namanya benar salah. Kalau ibu bilang benar, terus ibu minta kalian lompat, berarti kalian lompat. Kalau ibu bilang salah dan ibu minta kalian lompat, berarti tidak bisa lompat. Dan kalau misalkan ibu bilang salah, mundur, berarti kalian maju, begitu. Salah. Baik ya. Benar, maju. Oke, masih konsentrasi. Salah, mundur. Salah, kanan. Oke, baik, cukup dulu. Duduk kembali. Oke, ya. Duduk kembali. Oke. Masih semangat? Tidak. Masih. Mau pulang, Pak, Ibu? Oke, baik. Sekarang ibu mau bertanya dulu. Kira-kira pada pembelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Coba Selin. Terus, Yunita. Kita sudah belajar tentang teks prosedur, Ibu. Oke, baik. Kira-kira perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Ada yang Senang, senang? Ibu. Senang kenapa, Yunita? Senang karena bisa membuat celengan dari botol bekas, Ibu. Oke, baik. Nah, apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Yang paling kalian sukai itu bercelengan bagian mana? Bercelengan, Ibu. Bercelengannya. Oke, Bercelengan. baik. Selalu tahu buat teman-teman yang dari pulang tuh kalau bisa buat celengan sendiri supaya tabung uang. Jangan uang kalian pakai beli jajan setiap hari. Karena Iya, jajan Ibu. enak. Oke, baik. Selanjutnya di sini Ibu juga sudah sediakan soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Bagi ya soal evaluasinya, kerjakan baik-baik. Yang tadi diikuti baik-baik, berarti dia bisa isi dengan benar. Kerjakan baik-baik ya. Kerja baik-baik. Sudah, Ibu. Sudah. Soalnya Oke, kemudian ada yang tahu ciri-ciri dari teks prosedur apa saja tadi? Sudah lupa semua. Ciri-cirinya itu menggunakan kata Perintah. menggunakan kata perintah. Kemudian terdapat paduan yang harus dilakukan, dan yang ketiga ada terdapat paduan yang berisi langkah-langkah yang berurutan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian ada yang tahu struktur teks prosedur yang tadi, ada yang tahu, masih ingat? Lupa. Aduh, gue belajar tadi langsung lupa nih. Kira-kira Ada judul, Ibu. ya betul, judul. Kemudian Nina ada apa lagi? Alat dan bahan. Ya, kemudian Tujuan. Sonia ada tadi bilang sudah Sonia. Langkah-langkah. Oke, yang terakhir Sherlyn. Penutup. Oke, baik. Jadi struktur teks prosedur itu ada judul,
tujuan, tata langkah, alat dan bahan, kemudian ada penentu. Oke, baik adik-adik. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Ibu harap pembelajaran pada hari ini tidak sampai di sini saja, tapi nanti kalian pulang ke rumah kalian bisa pelajari bersama-sama dengan orang tua kalian masing-masing. Oke, baik. Siapa yang mau pimpin kita doa untuk akhiri pembelajaran kita pada hari ini? Ina. Oke, Ina, silakan maju ke depan. Semuanya berdiri ya, tapi kalau kita berdoa itu kita harus berdiri ya. Baik, Ina, jadi semuanya berdiri. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah menyaksikan pembelajaran kita pada hari ini. Berkati kami Tuhan, biarlah apa yang kami dapat pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk Tuhan. Amin. Terima kasih Ina. Bereskan alat tulis kalian, masukkan ke dalam tas. Rapikan meja kursi, kemudian baris keluar kita pulang ya. Ya Bu. Rapikan meja kursi dulu ya. Ya Bu. Ada yang piket hari ini kok. Oh ini Ibu punya ini Bu. Oke, baik. Terima kasih Nita. Ya Bu. Ini Bu. Oke, mari sudah. Oke, hati-hati Nita. Belum belajar ya. Kalian jangan bermain terus. Besoknya jangan bermain di kelereng loh. Ini juga ikut main karet. Ini juga sama. Hati-hati.